3. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mithiliani dengan NIM 120300058 dengan rekan saya Mardiana 120300044. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah analisis rekayasa dasar 2, tugas pertemuan 12 dengan dosen pengampun Bu Trika, Pak Muhammad Hafiz, dan Pak Wil. Baik, di sini kami akan membahas tentang penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Persamaan diferensial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah fisis. Masalah fisis merupakan masalah yang berkaitan dengan hukum alam yang dibahas dalam ilmu fisika. Masalah fisis tersebut dapat dipahami sebab akibat apabila dibentuk dalam model persamaan diferensial. Namun, hanya masalah sistem fisis sederhana saja yang dapat dimodelkan dalam persamaan diferensial biasa. Berbagai bidang fisis lainnya yang harus dimodelkan dalam persamaan diferensial seperti masalah fluida, transfer panas, teori elektromagnetik, maupun persamaan gelombang yang dapat dilihat pada salah satu masalah fisis sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah gelombang. Ada berbagai macam masalah gelombang, diantaranya masalah gelombang pada senar serta masalah gelombang pada membran. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode persamaan gelombang pada senar. Misalnya dapat diselesaikan dengan metode yang berbeda seperti transformasi fluid, transformasi Laplace, maupun pemisahan variabel. Namun, ada sebuah metode yang dikenal oleh Jean Lenoir, yaitu D'Alembert, seorang matematika dari Prancis, di mana metode tersebut lebih dikenal dengan metode D'Alembert. Dalam metode digunakan variabel bebas baru yang merupakan sebuah karakteristik dari persamaan diferensial parsial, sehingga dengan adanya variabel bebas baru ini mempermudah mencari penyelesaian persamaan diferensial parsial. Baik, sebelum penyelesaian persamaan gelombang, terlebih dahulu diasumsikan bahwa yang pertama, senar homogen sehingga massa senar setiap titik sepanjang senar adalah sama atau konstan. Senar yang homogen diharapkan difleksi senar yang sempurna dan mulus. Yang kedua, tegangan pada senar lebih besar dibandingkan gaya gravitasi bumi, sehingga gaya gravitasi dapat diabaikan. Jika gaya gravitasi bumi lebih besar dari tegangan senar, maka senar tidak dapat bergerak karena kendor, sehingga dapat bergerak dengan baik. Apa ini? Yang ketiga, penampang senar sangat kecil, sehingga volume senar sebanding dengan panjang senar itu sendiri. Dengan adanya asumsi ini, mempermudah perhitungan. Yang keempat, gerakan gelombang senar hanya dapat pada arah vertikal. Asumsi ini menegaskan bahwa tidak ada gerakan pada arah horizontal. Ini disebabkan oleh kedua ujung senar yang terikat. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya, Mbak Diana. Selanjutnya, penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Misalkan U T menyatakan besarnya simpangan dari posisi dominan melalui titik X dan pada waktu T serta T1 dan T2 adalah tegangan di kedua titik ujung dari bagian kecil tersebut. Karena tidak ada gerak dalam arah horizontal, berarti komponen horizontal tegangan ini konstan. Seperti rumus di bawah ini, yaitu T1 cos alpha dikurang T2 cos beta sama dengan T sama dengan konstan. Pada arah vertikal terdapat dua gaya.
yaitu komponen vertikal min T1 sin alfa dari T2 sin beta dari T2, tanda minus berarti komponen mengarah ke bawah. Berdasarkan asumsi ketiga, Pi mendekati delta, maka besarnya massa senar adalah hasil kali antara massa jenis senar dengan panjang penampang senar, atau dirumuskan menjadi M sama dengan rho dikali delta X. Menurut hukum 2 Newton, resultan gaya sama dengan massa. Rho dikali delta X dikali percepatannya yang dihitung pada suatu titik di daerah X dan X plus delta X. Seperti rumus T2 sin beta dikurang T1 sin alfa sama dengan rho dikali delta X dikali dou kuadrat U dibagi 2. Dari persamaan 2 dan persamaan 1 diperoleh T2 sin beta per T2 cos beta dikurang T1 sin alfa per T1 cos alfa sama dengan rho dikali delta X dikali rho dikali delta X per T dikali dou kuadrat dikali U per dou dikali T kuadrat. Tan beta min tan alfa sama dengan rho dikali delta X per T dikali dou kuadrat dikali U per dou dikali T kuadrat persamaan 3. Nilai tan alfa merupakan kemiringan kurva senar di titik X dan tan beta merupakan kemiringan kurva senar di titik X plus delta X. Dapat ditulis dengan tan alfa sama dengan dou dikali U per dou dikali X dikali X, dan tan beta sama dengan dou dikali dou U per dou X plus delta X. Pembagian persamaan 3 dengan delta X akan menghasilkan rumus 1 per delta X dikali dou U per dou X dikali X plus delta X dikurang dou U per dou X dikali X akan menghasilkan rho per T dikali dou kuadrat U per dou dikali T kuadrat. Jika delta X mendekati 0, maka akan diperoleh rumus limit X mendekati 0, 1 per delta X dikali dou U per dou X plus delta X dikurang dou U per dou X sama dengan rho per T dikali dou kuadrat U per dou dikali T kuadrat. Dou kuadrat U per dou T kuadrat sama dengan T per rho dikali dou kuadrat U per dou X kuadrat. Karena T menyatakan tegangan yang selalu bernilai positif dan rho menyatakan massa jenis yang bernilai positif, maka diambil C kuadrat sama dengan T per rho. Untuk menunjukkan bahwa rho nilai tersebut selalu bernilai positif, sehingga dapat ditulis rumus sebagai berikut. Dou kuadrat U per dou T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali dou kuadrat U per dou X kuadrat. Dan kita mendapatkan persamaan yang keempat. Setelah itu penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. UTT sama dengan C kuadrat UXX. Untuk memperoleh nilai awal, ada dua kondisi yang berlaku, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal senar bervibrasi. Dengan memisalkan Fx sebagai simpangan awal dan Gx sebagai kecepatan awal, maka kondisi awal pada persamaan gelombang dapat dituliskan sebagai berikut. U x, 0 sama dengan Fx, Ut x, 0 sama dengan Gx. Sebelum pengerjaan dengan metode D'Alembert, terlebih dahulu dicari nilai karakteristik untuk persamaan gelombang. Nilai karakteristik
ini dalam metode D'Alembert digunakan sebagai variabel baru, di mana selanjutnya persamaan 5 dibentuk ke dalam persamaan umum PDP orde 2 dengan memisalkan Y sama dengan CT, maka YT sama dengan C dengan menggunakan aturan rantai. Maka akan dihasilkan rumus yaitu UT sama dengan UY dikali YT sama dengan C dikali U dikali Y. UTT sama dengan UT dikali Y dikali YT sama dengan C UY dikali Y dikali C. Maka akan mendapatkan rumus C kuadrat dikali UYY. Lalu setelah kita mendapatkan rumus, substitusikan nilai UTT ke persamaan 5, maka akan diperoleh rumus C kuadrat UYY sama dengan C kuadrat UXX. Atau dapat dituliskan menjadi UXX dikurang UYY sama dengan 0. Dari persamaan RUXX plus 2 SUXY plus TUYY sama dengan F, maka pada persamaan ketujuh, nilai dari R sama dengan 1, S sama dengan 0, dan T sama dengan minus 1. Selanjutnya, nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan kedua. Dengan demikian, persamaan ketujuh memiliki dua akar real, yaitu DY per DY sama dengan 1, atau DY per DY sama dengan minus 1. Ini berarti DY sama dengan minus DX, atau DY sama dengan DX. Dengan mengintegralkan kedua nilai akar-akar penyelesaian tersebut, maka diperoleh dua nilai karakteristik, yaitu X plus CT sama dengan C1 dan X min CT sama dengan C2 untuk persamaan ke-8. Karakteristik inilah yang selanjutnya digunakan untuk metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru. Dari persamaan ke-8 dapat kita tuliskan variabel bebas baru, yaitu C sama dengan X plus CT, U sama dengan X min CT. Persamaan 9 dan persamaan 10 diturunkan terhadap X diperoleh dou C per dou X sama dengan dou per dou X dikali X plus CT sama dengan 1. Dou U per dou X sama dengan dou per dou X dikali X min CT sama dengan 1. Karena T menyatakan tegangan yang selalu bernilai positif dan Rho menyatakan massa jenis yang bernilai positif, maka diambil C kuadrat sama dengan T per Rho. Untuk menunjukkan bahwa Rho nilai tersebut selalu bernilai positif. Sehingga dapat ditulis persamaan sebagai berikut. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat U per do X kuadrat persamaan keempat. Penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert, UTT sama dengan C kuadrat UXX. Untuk memperoleh nilai awal, ada dua kondisi yang berlaku, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal senar bervibrasi. Dengan memisalkan Fx sebagai simpangan awal dan Gx sebagai kecepatan awal, maka kondisi awal persamaan gelombang dapat dituliskan U X0 sama dengan Fx, UT X0 sama dengan Gx. Setelahnya, substitusikan persamaan 13 dan 14 ke persamaan 1, sehingga diperoleh C kuadrat dikali do kuadrat U per do C kuadrat dikurang 2 dikali do kuadrat U per do C dikali do eta plus do kuadrat U per do eta kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat U per do C kuadrat plus 2 dikali do kuadrat U per do C dikali
do eta plus do kuadrat U per do eta kuadrat. 4C kuadrat dikali do kuadrat U per do si dikali do eta sama dengan 0. Berdasarkan asumsi kedua bahwa T tidak sama dengan 0, maka C kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan demikian dapat diambil persamaan do kuadrat U per do si do eta sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita mengintegralkan persamaan 15 terhadap eta. Integral do kuadrat U per do si do eta dikali do eta sama dengan integral 0 do eta. Ruas kiri diperoleh hasil do U per do si dan ruas kanan diperoleh suatu fungsi yang tidak memuat eta. Misalkan fungsi tersebut hasi, maka hasil integral persamaan 15 terhadap eta diperoleh rumus do U per do si sama dengan H dikali si. Dengan Hasi adalah fungsi dari si. Selanjutnya mengintegralkan persamaan 16 terhadap si. Kita dapat persamaan yaitu integral do U per do si dikali do si sama dengan integral Hasi. Kemudian diperoleh persamaan U sama dengan integral Hasi dikali do si plus psi eta. Dengan psi eta adalah fungsi dari eta. Jika hasil integrasi Hasi terhadap si dimisalkan akan memperoleh persamaan yaitu U sama dengan Pi si per psi eta. Substitusikan nilai si pada persamaan 9 dan nilai eta pada persamaan 10 ke persamaan 18 untuk memperoleh persamaan umum yaitu U xt sama dengan si dikali X plus CT ditambah psi dikali X min CT. Persamaan ke-19 diturunkan terhadap T, maka akan diperoleh sebuah persamaan yaitu UT X, XT sama dengan C Pi dikali X plus CT min C psi dikali X min CT akan memperoleh penyelesaian khusus. Maka harus mengikuti kondisi awal pada persamaan 3, yaitu dengan memasukkan nilai T sama dengan 0 menjadi U X0 sama dengan Fx sama dengan Pi X plus Psi X. UT X0 sama dengan Gx sama dengan C Pi X minus C Psi X. Selanjutnya persamaan ke-20 diintegralkan terhadap X diperoleh nilai rumus yaitu Px minus Px sama dengan 1 per C integral atas X dan integral bawah 0 GS dikali GS plus K dengan
mengeliminasikan persamaan 19 dengan persamaan 21 akan diperoleh persamaan Px sama dengan 1/2 Fx plus 1/2C integral batas atas X batas bawah 0 GS kali DS plus K. Selanjutnya, untuk mencari nilai psi X diperoleh rumus, yaitu psi X sama dengan 1/2 Fx dikurang 1/2C integral batas atas X batas bawah 0 GS dikali DS min K. Kemudian disubstitusikan nilai Px dan psi X ke dalam persamaan 22. Akan menghasilkan persamaan UXT sama dengan 1/2 Fx plus CT plus 1/2C integral atas X plus CT batas bawah 0 GS dikali DS plus K plus 1/2 Fx minus CT minus 1/2C integral batas atas X minus CT batas bawah 0 GS dikali DS minus K. Akan diperoleh persamaan UXT sama dengan 1/2 dikali Fx plus CT plus F X min CT plus 1/2C dengan integral batas atas X plus CT dan integral batas bawah yaitu X min CT dikali GS DS. Persamaan ke-22 merupakan penyelesaian khusus dari persamaan gelombang. Biasa disebut sebagai penyelesaian D'Alembert. Dari kesimpulan di atas, metode D'Alembert merupakan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan gelombang. Karena penentuan karakteristik dari persamaan gelombang mudah diperoleh. Walaupun demikian, metode ini jarang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang lain. Oleh karena itu, diperoleh penelitian lebih lanjut mengenai metode ini, sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial secara umum. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.